Halo Sobat Sumatran. Di awal tahun 2025 ini, pembangunan di Indonesia di era pemerintahan Prabowo terus bergerak cepat. Pembangunan menyeluruh di seluruh pelosok negeri, dan Sumatera tak ketinggalan dari pulau-pulau lain. Dari ujung utara hingga selatan, berbagai proyek ambisius sedang dikebut. Infrastruktur modern, kawasan industri baru, dan pengembangan pariwisata skala besar. Di video kali ini, kita akan membahas 5 proyek besar Prabowo di tahun ini yang tentu akan berpotensi mengubah Sumatera menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Penasaran proyek apa saja? Tonton sampai selesai. Jalan Sitinjau Lawik. Sobat Sumatran, pasti sudah tidak asing lagi dengan Sitinjau Lawik. Ruas jalan yang menghubungkan Padang dan Solok ini terkenal dengan tanjakannya yang ekstrim dan tikungan tajamnya yang sering memakan korban. Kondisi ini tentu sangat mengganggu aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah hadir dengan solusi yang revolusioner, Jalan Layang Sitinjau Lawik. Jalan layang ini nantinya akan memangkas tanjakan curam dan tikungan berbahaya, sehingga perjalanan menjadi lebih aman dan lancar. Bayangkan sobat, waktu tempuh yang biasanya memakan waktu lama dan berbahaya, bisa dipersingkat secara signifikan. Jalan layang ini direncanakan memiliki panjang kurang lebih 3 km dengan lebar mencapai 16 meter. Dengan konstruksi yang modern dan canggih, jalan layang ini diharapkan mampu menahan beban berat dan kondisi cuaca ekstrim. Proyek yang dirancang sejak zaman Jokowi ini dibangun dengan skema KPBU, dengan nilai investasi mencapai 2,79 triliun rupiah, masa konsesi 12,5 tahun. Ini menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo dalam membangun infrastruktur yang berkualitas di Sumatera. Jalan Tol Trans Sumatera. Nah, Sobat Sumatran, Jalan Layang Sitinjau Lawik tadi hanyalah sebagian kecil dari upaya besar untuk meningkatkan konektivitas di Sumatera, untuk menghubungkan seluruh pulau dari Aceh hingga Lampung. Jalan Tol Trans Sumatera atau disingkat JTTS merupakan proyek ambisius yang sudah berjalan sejak era Presiden Jokowi. Proyek ini bertujuan membangun jaringan jalan tol sepanjang ribuan kilometer, menghubungkan kota-kota penting di Sumatera. Proyek ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan, memperlancar distribusi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Sumatera. Hingga saat ini, beberapa ruas tol telah beroperasi dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dan tentunya Presiden Prabowo berkomitmen melanjutkan proyek strategis ini. Pelabuhan Tanjung Carat. Beralih ke konektivitas laut, Pelabuhan Tanjung Carat di Banyuasin, Sumatera Selatan, dipersiapkan sebagai pengganti Pelabuhan Bumbaru yang sudah tidak memadai. Dengan total luas 230 hektar, pelabuhan ini akan memiliki kedalaman dermaga yang memungkinkan kapal-kapal besar berlabuh dan dilengkapi fasilitas modern. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat diproyeksikan akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi Sumatera Selatan dan sekitarnya, menjadi pusat logistik dan distribusi barang, membuka peluang investasi dan menciptakan lapangan kerja. Proyek ini diperkirakan akan memakan biaya sekitar 1 triliun rupiah dan diproyeksikan akan diresmikan pada semester kedua tahun 2025. Ibu Kota Baru Sumatera Barat. Setelah membahas konektivitas darat dan laut, sekarang kita beralih ke wacana yang cukup menarik, yaitu pemindahan ibu kota Provinsi Sumatera Barat ke Payakumbuh. Salah satu alasan utamanya adalah faktor geografis dan potensi bencana di Kota Padang. Payakumbuh, dengan lokasinya di dataran tinggi, menawarkan keamanan yang lebih baik. Proyek ini diharapkan bukan hanya memindahkan pusat administrasi, tetapi juga membangun kota modern dan berkelanjutan, bahkan diharapkan menjadi mini IKN di Sumatera. Penting untuk diingat, ini masih dalam tahap wacana dan memerlukan kajian lebih lanjut. Bukan tidak mungkin proyek ini segera terwujud di era kepemimpinan Prabowo. Proyek pengembangan Kek Arun, Aceh. Sebagai poin terakhir, kita membahas proyek di ujung barat Sumatera, yaitu Kek Arun Lok Semawe di Aceh. Dibangun di atas lahan bekas kilang gas Arun, Kek ini diharapkan membangkitkan kembali perekonomian Aceh.
Berfokus pada sektor energi, petrokimia, agroindustri, logistik, dan industri kertas kraft, Kek Arun menargetkan investasi 3,8 miliar US$ dan penyerapan 40.000 tenaga kerja hingga 2027. Dengan dukungan konsorsium yang kuat dan infrastruktur yang terus dikembangkan, Kek Arun berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Aceh dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Nah, Sobat Sumatran, itulah tadi 5 proyek besar yang sedang berjalan di Pulau Sumatera. Perlu diingat, Sobat, 5 proyek yang kita bahas tadi hanyalah sebagian kecil dari gambaran yang lebih besar. Masih banyak sekali proyek infrastruktur lainnya yang sedang berjalan maupun yang akan dibangun di seluruh penjuru Sumatera. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur di berbagai sektor, mulai dari ketenagalistrikan untuk menjamin pasokan energi yang stabil, pembangunan dan perbaikan jalan umum, jalur kereta api lintas Sumatera, serta jembatan untuk memperlancar konektivitas antar wilayah, hingga penyediaan jutaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat. Semua proyek ini tersebar di seluruh provinsi di Sumatera, dari Aceh hingga Lampung, menunjukkan komitmen yang kuat pemerintahan Prabowo untuk membangun Sumatera yang lebih maju dan sejahtera. Bagaimana pendapat Sobat Sumatran tentang berbagai proyek infrastruktur di Sumatera ini? Proyek mana yang paling menarik perhatian Sobat? Atau adakah proyek lain yang Sobat ketahui dan ingin kita bahas di video selanjutnya? Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan informasi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jayalah Sumatera.